Hey guys, welcome to Daily Screen. Ini adalah H-6 menuju Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yap, sesuai dengan janji kita, setiap hari menuju filmnya dirilis, kita akan memberikan konten-konten terkait dengan Quantumania mantap ini guys. Nah, sejauh ini udah 3 hari kita ya melalang buana untuk mereaction. Ada aja TV spot menarik dan juga materi yang keren banget buat kita bahas. Nah, di hari ini gue dapet satu adegan pure murni pertemuan antara Cassie Lang, kemudian juga Kang the Conqueror dan juga Ant-Man ketika Cassie Lang ini sedang dikurung oleh Kang the Conqueror. Ini bukan spoiler, ini memang kayaknya bahan materi promosi mereka. Jadi gas, jadi aman buat teman-teman buat nonton. Ini kayak clue-clue gimana ceritanya gitu ya. Tapi sebelum itu gue dapat updatean di internet di mana ada seperkian 0,01 detik adegan di dalam filmnya yang memperlihatkan Scott Lang ini ada banyak banget guys. Memang di trailer kita juga melihat bahwa Scott Lang ini membelah diri, amuba anjir, membelah diri, amuba dia. Jadi kayak masuk akal ya, Quantum Realm, amuba dan yang atom gitu mungkin ya masuk akal ya. Gua nggak pandai ini fisika men. Tapi intinya adalah di sini si Scott Lang melakukan Kage Bunshin dengan banyak sekali kembarannya di sini, dan tampaknya ini adalah jalan cerita mereka bakal kerja sama si para Kage Bunshinnya si Scott Lang ini untuk melawan Kang the Conqueror nantinya. Karena di trailer kita lihat sendiri bahwa anak buah dari Kang the Conqueror tuh banyak banget guys di Chronopolis. Nah, kayaknya si Scott Lang ini membuat tandingan dengan memperbanyak dirinya untuk ngelawan pasukan dari si Kang the Conqueror ini guys. Menarik banget sih sejauh ini, sangat menjanjikan ya filmnya. Dengan bocoran-bocoran kecil dari materi promosi mereka, kita makin antusias nih untuk film mereka. Tapi kita tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gue bakal reaction. So sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke layar, let's go. Oh, ini pertemuan Kang ya sama Scott Lang. Gue merinding, sumpah. Oh. You're an interesting man. Scott Lang. Gila merinding. I don't know who you are, but you've made a big mistake. You made a big Okay. mistake. I'm an Avenger. Avengers. I've called the other Avengers. Oh, dia udah You're an manggil Avenger. Avengers itu ya. Have I killed you before? Oh. What? They all blur together after a while. Ooh. You're not the one with the hammer. That's Thor. Thor. We get confused a lot. Similar body types. Who are you? Who are you? Just a man Iya, merendah yang who's paling lost a lot merendah of ya. time. Like you. But we can help each other with that. You come from above. Like him. He will burn the world to find you. Who? The Conqueror. Kang the Conqueror is the new iconic villain in the MCU. We knew we wanted to go to places that we'd never been, and pitting Ant-Man against a major villain Peyton felt Reed. perfect. Audiences Wah, have Loki. seen a version of this character in the series Loki. This is wild. He who In our remains. film, he's very different. Kang is an infinite number of different personas. And you need an actor to be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. He can rewrite existence Tangannya and hancur shatter ya. timelines. In this film, this is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on Oh, those who anggotanya banyak. banished me. And I Anak will buahnya, men. burn them out of time. I think the film is ultimately about how time plays within our relationship. Love, friendship, legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their mind. Oh, modok. Yeah, if you Pakai leave, laser beamnya dong. Ant-Man. Oh my god. Oh, ya itulah adegan
gila merinding ya. Baru lihat sekitar kurang lebih 1 menit itu gila sih, keren parah ini kayaknya guys. Dan gue harus menaruh ekspektasi tinggi untuk film ini, bukan untuk mengharapkan siapa-siapa yang bakal hadir, tapi secara sinematik cerita gue bener-bener ekspektasi tinggi untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini guys. Memang ini gambarnya ada baru episode pertama dari rangkaian episode-episode selanjutnya dari kisah Kang the Conqueror. Memang ceritanya nanti nggak akan bisa memuaskan semua orang, gue yakin. Tapi bagaimana perjuangan dari Ant-Man family itu yang harus kita sorot, yang sebenarnya bukan fokus ke kisah Kang kapan dia ninggal, kapan dia selesai, itu bukan. Kita harus fokus ke ceritanya Ant-Man and the Wasp ini guys, dan keluarganya gitu ya. Karena film ini adalah film Ant-Man, bukan filmnya Kang the Conqueror. Kang the Conqueror itu super villain. Untuk multiverse saga ini nantinya memang power aura dia itu lebih gede sebenarnya daripada Scott Lang dan juga yang lainnya. Tapi mohon, ini adalah tuan rumahnya tuh Ant-Man, bukan Kang the Conqueror. Jadi kita harus berikan ekspektasi terbaik untuk kisah Ant-Man ini, gimana dia menutup trilogi dari Ant-Man yang ada di MCU ini. Apakah manis nantinya, apakah biasa aja, apakah Scott Lang bakal meninggal atau terjebak di film ini. Nah itu yang benar-benar gue pengen harapkan lebih. Kalau sosok Kang jelas ini it's just a beginning katanya, ini baru permulaan dari kisah yang lebih jauh lagi. Nah sesuai dengan video gue sebelumnya yang membahas soal footage Loki, gue kan sebenarnya punya teori bahwa setelah Ant-Man and the Wasp: Quantumania, masalah-masalah baru dari Kang ini akan timbul di series season kedua dari Loki, di mana Loki ini akan bertemu dengan varian Kang lainnya di setiap universe, dan Loki itu secara underground, secara tidak tahu oleh para Avengers, dia ini sudah membantu untuk menyelamatkan multiverse, menyelamatkan dunia dengan memusnahkan beberapa varian-varian Kang yang memang tidak sekuat Kang yang superior satu ini guys. Dan gue yakin bahwa Kang yang satu ini adalah Kang utama yang akan memimpin New Dynasty nantinya, di antara varian-varian Kang lainnya yang akan hadir di setiap film-film project MCU masa depan. Karena sama kayak Skrull kayaknya, Kang ini akan menyelinap di setiap project-project MCU, dia akan selalu ada. Itulah gimana epicnya nanti ketika bertemu di Kang Dynasty, bakal lebih parah lagi karena penonton udah kebangun gitu ya, hype-nya. Bakal ngelihat bagaimana, oh ternyata Kang di film ini, di film itu, di Captain America ini New Order, ternyata dia ada kayak gitu. Itu adalah kayaknya langkah Marvel tuh ke sana, arahnya ke sana. Nggak cuma muncul di film-film besar, tapi juga muncul di series. Salah satunya kayak Loki gitu. Mudah-mudahan ada juga muncul di tempat-tempat lain, karena banyak banget varian Kang di seluruh multiverse. Apalagi Hugh Jackman sudah meninggal, nggak ada lagi yang memusnahkan varian-varian yang lainnya. Akhirnya varian-varian kecil ini mulai bermunculan dan bakal hadir di season kedua Loki, dan gue bener-bener antusias gitu ya. Tapi balik lagi untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, gue sejauh ini masih memberikan ekspektasi yang sangat tinggi. Meskipun gue sempat lihat first impression dari youtuber-youtuber luar yang bilang ada yang separuh, ada yang antusias dengan film ini, ada juga beberapa yang mungkin gimana masih agak tercengang gitu ya, karena nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi film ini rata-rata orang terpuaskan, dan ini adalah awal yang baik untuk fase kelima MCU, dan gue lihat bahwa Marvel sekarang niat banget daripada di fase keempat. Vibe-vibe yang mulai dibangun, gue jadi penasaran apa langkah selanjutnya setelah project ini. Kabarnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan punya 2 post credit scene yang bakal epic parah. Justru setelah keluar dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, 2 post credit scene itu yang akan sering kalian bicarakan setelah keluar menyaksikan film yang ketiga dari Ant-Man ini guys. Oke deh, sejauh ini hanya itu yang bisa kita lihat yang jelas dari, tapi kita bahas bentar bahwa dari klip tadi, dimana ketika si Scott Lang ini menyombongkan diri kalau dia adalah bagian dari Avengers, dia sudah manggil Avengers, dan tiba-tiba Kang ngomong, Yuan, kamu seorang Avengers, apakah aku pernah membunuhmu sebelumnya? Kata dia. Karena di pertarunganku sebelumnya si Avengers itu meledak setelah beberapa saat melakukan pertarungan denganku, intinya gitu ya. Dan artinya dengan keterangan Kang yang ngomong gitu bahwa Avengers sudah meninggal di satu universe melawan dia, artinya secara tidak langsung resmi mengkonfirmasi kalau Kang Wars, cerita yang ada dalam komik di mana Kang melawan para Avengers dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan para Avengers, itu sudah terjadi di versi live action MCU.
So makin menarik sih. Meskipun memang setiap event-event yang ada di komik dipersingkat oleh MCU, memang mungkin untuk mengirit waktu juga ya, karena nggak semua yang ada di komik bisa diceritakan. Tapi gue cukup puas dengan penggambaran Kang ini guys. Dan lagi-lagi kalau ada sosok Kang pertama kali kan muncul di komiknya Fantastic Four, harus ada Fantastic Four juga dong. Bisa jadi muncul di post credit scene dari Ant-Man atau di antara bagian dari Ant-Man. Gue berharapnya nggak mungkin gitu Marvel Cinematic Universe nggak memunculkan Fantastic Four, sedangkan si villain pertama kali muncul di komik Fantastic Four. Jadi dengan kabar-kabar bahwa film Fantastic Four akan mulai digarap di awal 2024, artinya akan nyaut-nyaut nih hubungan antara Kang, Fantastic Four akan mulai dibangun. Dan mungkin gue berteori mungkin ada di post credit scene, atau walaupun tidak pun setidaknya nanti di project-project setelah Ant-Man and Wasp: Quantumania Fantastic Four akan bertemu dengan Kang, karena dia anggota dari Fantastic Four inilah yang akan bisa mengejar Kang the Conqueror kemanapun dia pergi, karena Fantastic Four ini Reed Richards bisa melakukan perjalanan waktu juga. Kita tunggu saja, masa depan dari MCU bakal epic. Gue berharap juga masa depan dari DC juga epic. Let's go, kita kumpul lagi, kita bahas, kita buat teori lagi yang menarik terkait dengan superhero movie ini guys. Oke guys, untuk hari ini Hamin 6 cukup sampai di sini dulu videonya. Besok kita akan buat konten lagi untuk Ant-Man and Wasp: Quantumania Hamin 5. Nantikan terus setiap harinya sampai perilisannya di 15 Februari 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Pastikan kalian pesan tiket pre-sale, karena mulai 10 Februari artinya besok itu orang-orang udah mulai rebutan untuk memesan tiket di bioskop-bioskop terbaik di kota-kota kalian. Pastikan kalian langsung pesan gitu guys. Setelah itu kita bakal bahas bersama-sama, kita bakal live. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, sehat selalu.